Halo teman-teman menjelajah buku, pernah nggak sih ngerasa gini? Kerja udah capek, malah dikasih tugas tambahan yang sebenarnya bukan tugas kamu. Kadang bahkan disuruh bantuin di luar jam kerja, dan kamu tetap iya-iya aja, nggak enakan. Takut dibilang nggak loyal, apalagi atasan kamu udah terbiasa ngandelin kamu. Kamu mikir, dia baik kok, cuma butuh bantuan. Tapi kalau kejadian ini sering banget, dan kamu mulai ngerasa bersalah terus-terusan kalau nolak, hati-hati, bisa jadi kamu lagi dimanipulasi. Faktanya, nggak semua pemimpin punya jiwa kepemimpinan yang sehat. Ada juga yang memanfaatkan loyalitas kita demi kepentingannya sendiri. Manipulasi di tempat kerja itu nyata dan bukan hal sepele. Sebuah studi dari Journal of Occupational Health Psychology menemukan bahwa karyawan yang bekerja dengan atasan manipulatif berisiko 52% lebih tinggi mengalami stres kronis dan performa kerjanya bisa turun sampai 33%. Ini bukan cuma soal kenyamanan kerja, tapi juga soal kesehatan mental. Situasi seperti ini sering bikin kita ingin cepat-cepat resign, tapi di sisi lain, kita masih butuh penghasilan. Lalu gimana caranya supaya kita bisa bertahan tanpa stres dan nggak terus-terusan jadi sasaran empuk si manipulator? Ini dia tipsnya. Atasan manipulatif itu suka banget pakai kartu kedekatan. Mereka kelihatan perhatian, pengertian, bahkan kayak sayang sama kamu. Mereka bikin kamu ngerasa kamu istimewa. Tapi dari situlah manipulasi mulai masuk. Jangan langsung percaya meskipun kelihatannya tulus. Menjaga jarak secara emosional itu bukan berarti jahat. Itu bentuk profesionalisme. Itu caramu melindungi diri sendiri. 2. Tampilkan kelebihanmu, tapi jangan sampai bikin atasan merasa terancam. Kadang justru karena kamu pintar, kamu cepat berkembang atau kamu disukai, mereka jadi ngerasa terancam. Dan akhirnya, kamu dipuji, tapi sebenarnya diremehkan. Dikasih tugas jebakan, diperlakukan nggak adil. Jadi, jangan terlalu mencolok. Tunjukkan kualitasmu dengan cara elegan, biar hasil kerjamu yang bicara. 3. Punya rencana cadangan. Atasan manipulatif sering bikin kamu mikir, kamu nggak akan bisa sukses kalau nggak bareng mereka. Kayak mereka tuh satu-satunya alasan kamu bertahan. Padahal enggak, itu cuma cara mereka buat ngikat kamu. Mulai sekarang, bangun kredibilitasmu sendiri. Perluas relasi, kembangkan skill baru, kamu harus punya opsi lain. Jadi kalau suatu saat kamu udah nggak tahan lagi, kamu bisa pergi dengan tenang. Karena kamu udah siap. 4. Kendalikan emosi, tetap tenang. Atasan manipulatif itu pinter banget baca emosi. Mereka manfaatin rasa nggak enakan, butuh validasi, bahkan cerita masa lalu kamu. Itu bisa jadi senjata buat ngatur kamu. Jadi penting banget untuk tetap tenang. Jaga ekspresi, kendalikan reaksi. Kalau kamu lagi capek, lagi sedih, atau kecewa, usahain jangan kelihatan. Bahkan rekan kerja pun nggak perlu tahu, kecuali yang kamu benar-benar percaya. 4 tips tadi memang nggak gampang dilakukan. Apalagi kalau kamu tipe yang melankolis, tulus, dan terlalu sering berpikir positif dalam tanda kutip. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat, dunia kerja itu nggak selalu seindah yang kamu bayangkan. Atasan yang kelihatan baik, yang katanya selalu mengandalkan kamu, belum tentu menjamin masa depan karirmu. Bisa jadi kamu cuma dimanfaatin, dikasih perlakuan manis, biar kamu terus mau dipakai buat tujuan dia. Jadi dimanapun kamu kerja sekarang, pastikan kamu tahu mana hakmu, mana kewajibanmu, dan mana batasanmu. Jam kerja, beban kerja, itu harus jelas. Kamu adalah karyawan, bukan sukarelawan. Kalau kamu pernah mengalami hal serupa atau punya tips menghadapi atasan manipulatif, boleh banget cerita di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman kamu bisa bantu orang lain yang lagi ngalamin hal yang sama. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya dari Menjelajah Buku.